Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian beserta keluarga di rumah tetap semangat, tetap sehat, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semua, agar kita nantinya bisa beribadah dan belajar dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak hebat madrasah, jumpa lagi dengan saya, Bu Konita, tetap di channel pembelajaran Nita Spasi RCA. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu Mapel Fikih kelas 6 semester 1, bab 1 pembelajaran 5 atau PB 5. Tentang menjauhi makanan haram. Nah, kita masih pada bab tentang makanan halal dan makanan haram. Adapun tujuan kita atau tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara menghindari makanan-makanan haram, nah, kita diharapkan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dihindari untuk menjauhi makanan haram. Tujuan yang kedua, memahami akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Tujuan yang ketiga, yakni menyebutkan dan menjelaskan hal-hal yang perlu dihindari untuk menjauhi makanan haram serta akibat mengkonsumsi makanan haram. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah menyelesaikan soal-soal latihan tentang menjauhi makanan haram dan akibat mengkonsumsi makanan haram. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kalian pahami nantinya pada pembelajaran materi yang akan Ibu sampaikan. Baik anak-anak hebat madrasah, sebelum kita masuk pada materi, agar pembelajaran kita nantinya bisa diberikan kemudahan dan diberikan manfaat bagi diri kita khususnya dan juga bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak hebat madrasah. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang menjauhi makanan haram. Di sini ada sebuah hadis. Nah, kalian simak baik-baik hadis yang ada di slide ini. Ya. Coba Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malus sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajul yutilu safara ash'ada aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haramin fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Nah, itu ya, cara membaca hadis seperti itu. Ya, beda dengan cara membaca sebuah ayat Al-Qur'an. Selanjutnya, dari hadis di atas itu diterangkan. Sini artinya ya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, thayyib. Nah, bahasa Arabnya baik itu adalah thayyib. Tidak menerima kecuali yang thayyib atau yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Diterangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepadamu. Diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, di situ jelas ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, menengadah kedua tangannya ke langit. Lantas berkata, wahai Robku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Oh, hadis riwayat Muslim. Nah, itu anak-anak hebat madrasah ya. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya kita dianjurkan ya untuk selalu memakan makanan yang halal dan dianjurkan untuk selalu menghindari makanan-makanan yang buruk atau makanan yang haram. Nah, karena apa? Karena makanan haram itu ada berakibat nanti kepada doa-doa kita. Ya, doa-doa kita tidak akan terkabul kalau kita senantiasa atau selalu memakan makanan yang haram. Di dalam hadis ini sudah jelas-jelas disebutkan. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak hebat madrasah? Tentunya ya, kalian harus memahaminya hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim. Nah, selanjutnya di sini hal-hal yang harus diperhatikan. Bagaimana caranya kita menjauhi makanan-makanan haram, ya? Nah, di sini sudah disebutkan. Usaha yang pertama yakni kita harus menanamkan di dalam diri kita sikap tidak suka terhadap makanan yang haram. Itu penting ya. Itu penting, kita harus menanamkan di diri kita itu sudah atau di otak kita untuk tidak suka dengan makanan-makanan yang haram. Kemudian usaha yang kedua untuk menghindari atau menjauhi makanan yang haram, yakni hendaklah dipahami betul-betul macam-macam makanan yang diharamkan. Pada PB 4, PB 3 kemarin sudah Ibu sebutkan ciri-ciri makanan yang haram itu bagaimana. Nah, ini harus kalian pahami betul-betul ya, agar kalian bisa berhati-hati tentang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu nantinya akan mencerminkan sebuah perilaku yang keluar dari diri kita. Kemudian usaha yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Atau misalkan kalian mau makan sesuatu, kok ragu, ini halal apa haram? Nah, kalian bisa bertanya kepada ustadz, ustadzah, atau pak yai, atau ulama yang ada di sekitar kalian. Atau orang-orang yang lebih paham tentang hukum halal haram makanan. Nah, selanjutnya kita bersikap berhati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Kita misalkan belanja atau membeli sesuatu makanan
yang sudah dikemas di supermarket biasanya, atau enggak di pokoknya warung-warung, kita harus berhati-hati. Di situ kita baca dulu, makanan itu halal, ada label halalnya apa tidak. Nah, itu ya salah satu usaha agar kita menjauhi makanan haram. Kemudian, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Jelas ya, berarti di otak kalian harus ya tertanam sebuah mindset atau sebuah pemikiran bahwasanya kalau kita memakan sesuatu yang haram itu nantinya ya akan membahayakan tubuh kita atau jiwa kita. Itu ya, kita harus berhati-hati. Kemudian menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Ya, kita harus pinter-pinter memilih teman, memilih lingkungan pergaulan. Ya, kalau sekiranya teman atau lingkungan kita mengajak kita untuk memakan atau mencari makanan dengan cara yang haram, nah itu harus kita jauhi agar nantinya kita bisa selamat dan selalu sehat. Itu adalah usaha-usaha atau cara kita menghindari atau menjauhi makanan-makanan haram. Baik, anak-anak hebat madrasah, kita lanjut ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara menjauhi makanan haram, nah kita harus tahu apa akibatnya kalau kita nanti mengkonsumsi atau memakan makanan haram. Di sini disebutkan ada keterangan. Tahukah kalian bahwasanya amal yang sudah kalian kerjakan bertahun-tahun, amal baik ya khususnya, amal baik yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun atau lama, itu akan hilang pahalanya, akan hilang seketika ketika seseorang tersebut mengkonsumsi makanan haram. Nah, sayang apa tidak? Selama kita berusaha untuk mengumpulkan pahala yang baik, dan karena sekali saja memakan makanan haram, maka pahala kita itu akan hilang. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana akibatnya kalau kita senantiasa atau selalu makan makanan haram? Di sini dijelaskan ya. Akan merusak kesehatan, jelas itu ya. Makanan yang dilarang oleh Allah itu pasti ada akibatnya, yakni merusak kesehatan ya. Merusak hati kita. Nah, itu ya. Itu akan menjadikan tidak sehat. Kemudian akibat yang selanjutnya, di sini juga ada hadis yang menerangkan tentang akibat mengkonsumsi makanan haram. Di sini ya, nanti kalian baca seperti yang Ibu contohkan cara membaca hadis di atas tadi ya. Nanti kalian baca. Langsung saya bacakan artinya ya di sini. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya itu terdapat perkara syubhat, samar, belum jelas. Nah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Syubhat itu samar-samar, meragukan, ya. Maka barang siapa yang menjaga dari syubhat, ia telah terlepas dari atau berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Seperti yang tadi, misalkan mau memakan tapi kok mamang, ragu-ragu, lebih baik kita tinggalkan, ya. Itu namanya samar-samar, syubhat. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang
haram. Bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir dikhawatirkan akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan terlarang itu adalah hal-hal yang diharamkan. Nah, ya. Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Nah, apa segumpal daging itu yang ada dalam tubuh kita? Yakni adalah hati. Ya, kalau hati kita buruk, maka seluruh tubuh kita akan buruk. Nah, sebaliknya, kalau hati kita baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Itu sudah diterangkan di dalam hadis. Maka yang mempengaruhi baik buruknya segumpal darah itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu makanan. Pahami ya, anak-anak hebat madrasah? Baik. Selanjutnya akibat yang kedua. Kalau kita selalu makan makanan yang haram, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana hadis yang pertama tadi Ibu bacakan. Nah, akibat yang ketiga, merusak amal-amal saleh. Nah, itu ya. La tuqbalu sholatun bighairi tuhurin wala shadaqatun min hululin. Ya. Sholat tidak diterima tanpa bersuci. Begitu juga dengan sodakoh yang hasil dari kecurangan, maka tidak akan diterima. Misalkan sodakoh dengan hasil mencuri, itu juga tidak diterima. Kemudian akibat yang ketiga, yang keempat ya, hina dan rendah. Kalau kita mengkonsumsi makanan haram, maka menjadikan diri kita akan rendah atau hina. Ya, karena dia hidup di atas kezaliman orang lain, memakan harta atau merampas hak-hak orang lain, ya. Nah, itu menjadi hina di mata Allah, juga hina di masyarakat. Na'udzubillah. Ya. Kemudian akibat yang selanjutnya menyebabkan keturunannya rusak. Keturunannya itu apa? Ya anak turunnya itu, ya. Kalau misalkan senantiasa atau selalu memakan makanan haram, anak turunnya atau anak cucunya nanti pasti akan nurun, ya, mencontoh. Nah, maka kita harus berupaya sebaik mungkin untuk menjauhi makanan-makanan haram. Nah, baik, itu tadi adalah cara menjauhi makanan haram dan akibat kita mengkonsumsi makanan-makanan haram. Nah, kalau anak-anak masih belum paham, bisa diulang-ulang kembali video pembelajaran ini, ya. Dan yang ketinggalan materi bisa dibuka lagi atau dilihat lagi di channel YouTube Nita Spasi RCA. Nah, di situ kalian bisa belajar lagi materi-materi yang kalian ketinggalan. Di sini ada sekarang aku bisa. Aku ingin selalu menghindari makanan yang haram karena dikabulkannya doaku, amalan soleh dan kesehatan diriku bisa dipengaruhi dari makanan yang aku konsumsi setiap hari. Itu perlu diingat-ingat. Dan di sini hati-hati. Makanan haram bukan hanya menimbulkan dosa, tetapi tidak baik juga untuk kesehatan badan. Setiap makanan yang haram itu akan pasti menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Kalian tidak ingin sakit kan? Nah, maka harus sebisa mungkin
untuk menjauhi memakan makanan yang haram. Kalian harus berhati-hati dengan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu khususnya makanan ya, karena makanan akan berpengaruh kepada perilaku kita. Kalau makanan kita yang kita masukkan atau yang kita konsumsi itu baik, maka perilaku kita akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan haram, maka perilaku kita akan menjadi buruk. Itu pesan ibu ya. Nah, itu kalian pelajari, tetap semangat meski kita belajar dalam kondisi pandemi seperti saat ini ya, karena kita belajar dalam situasi yang luar biasa, jadi kita harus belajarnya tidak boleh biasa-biasa saja ya, harus semangat. Nah, itu ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak hebat madrasah. Jangan keluar rumah atau bermain di luaran agar kita tidak terpapar oleh virus-virus atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Agar kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terpaksa harus keluar, jangan lupa selalu ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu ya, kita senantiasa harus saling mengingatkan agar kita selalu sehat selalu dan berbahagia selalu. Oke, anak-anak hebat madrasah, untuk video selanjutnya tetap kalian ikuti di channel YouTube Nita Spasi RCA agar kalian dapat mendapatkan notifikasi tentang video-video pembelajaran ibu ya. Jangan lupa subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.